Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Abadi, NIM 21050097474. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang wireless basic. Mode wireless pada mikrotik. Salah satu media atau interface yang terdapat di dalam mikrotik dan digunakan untuk menghubungkan perangkat network yang satu dengan yang lain, diantaranya adalah wireless. Ada beberapa mode wireless yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Apakah ingin difungsikan sebagai access point atau pemancar, ataupun difungsikan sebagai station atau penerima. Perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua mode wireless dapat digunakan di dalam bridge network, karena tidak semua mode wireless support dengan kaidah bridging, terutama mode wireless sebagai station atau penerima. 1. Mode alignment only. Mode alignment only biasanya digunakan untuk membantu pada saat pointing dengan indikator beeper atau buzzer pada router. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan script di mana ketika mendapatkan sinyal bagus, maka beeper akan berbunyi. Contoh kasus lain adalah saat kita membuat access point dan penerima, maka kita akan membuat penerimanya menambahkan script pada antena penerimanya. Jadi, saat sinyal dari access point yang dipancarkan itu bagus, akan berbunyi. 2. Mode AP Bridge. Mode AP Bridge digunakan sebagai access point data pemancar yang bisa melayani banyak klien atau disebut juga dengan PTMP, Point to Multipoint. Mode ini bisa kita gunakan untuk network yang sifatnya routing ataupun bridging. Untuk menggunakan mode AP Bridge ini, perangkat router minimal harus memiliki lisensi level 4. 3. Mode Bridge. Mode bridge digunakan sebagai access point atau pemancar, akan tetapi hanya bisa melayani satu klien atau disebut juga dengan PTP atau point to point. Mode ini juga bisa digunakan untuk network yang sifatnya routing ataupun bridging. Untuk menggunakan mode ini, perangkat motherboard minimal memiliki lisensi level 3. Selain contoh untuk tipe produk embedded 5GHz jenis SFT5 HND yang hanya memiliki lisensi level 3. Kita bisa membuat koneksi point to point dengan menggunakan dua buah perangkat tersebut. 4. Mode NS Stream Dual Slave. Pada dasarnya, mekanisme kerja pada interface wireless adalah half to flag. Akan tetapi, dengan menggunakan mode ini, kita dapat mengaktifkan mekanisme kerja full duplex. Mode ini merupakan proprietary di dalam wireless mikrotik. Tentunya kita juga membutuhkan dua wireless card dan dua antena pada masing-masing wireless router mikrotik. 5. Mode Station. Wireless dengan mode station ini digunakan sebagai wireless client atau penerima pada topologi PTP, point to point, atau PTMP, point to multipoint. Wireless mode station hanya bisa digunakan untuk membentuk network yang sifatnya routing, sehingga mode ini merupakan salah satu mode yang efektif dan efisien jika pada sisi wireless client atau session tidak dibutuhkan bridging. Mode Station Bridge. Mode Station Bridge merupakan mode pada interface wireless yang berfungsi sebagai penerima atau client dan support untuk bridge network. Perlu diketahui bahwa mode ini hanya bisa digunakan apabila AP-nya mikrotik juga. Jadi jika access point-nya berbeda merek, ini tidak bisa digunakan. 7. Mode Station Pseudo Bridge. Mode Station Pseudo Bridge merupakan pengembangan dari mode station standar, sama-sama menjadikan wireless sebagai penerima atau client. Perbedaannya adalah pada mode station pseudo bridge support untuk membuat network yang sifatnya bridge network. Di dalam penggunaan mode ini terdapat konsekuensi di mana untuk bridging pada L2 tidak bisa dilakukan secara penuh. Dalam artian MAC address, sebuah perangkat yang berada di bawah perangkat wireless PC end user tidak terbaca pada sisi access point. Mode Station Pseudo Bridge Clone. Mode Station Pseudo Bridge Clone hampir sama dengan mode Station Pseudo Bridge. Yang membedakan adalah di dalam mode ini bisa melakukan cloning MAC address. Umumnya pada sebuah wireless yang terbaca pada sisi access point adalah MAC address dari interface wireless client.
Tetapi jika menggunakan mode Station Pseudo Bridge Clone, yang terbaca adalah MAC address dari perangkat yang terhubung ke station user. Secara default, yang terbaca adalah MAC address pada frame header yang pertama diteruskan, atau bisa ditentukan pada Station Bridge format. Yang kesembilan, mode Station WDS. Mode Station WDS berfungsi sebagai penerima atau klien dari sebuah access point yang mengaktifkan protokol WDS. Kekurangan protokol WDS adalah penurunan throughput wireless hingga 50%. Perlu diketahui bahwa antar vendor yang satu dengan vendor lain fungsi WDS belum tentu kompatibel. Begitu juga dengan WDS pada mikrotik. Mode WDS Left. Mode WDS Left ini berfungsi sebagai pemancar atau access point, sekaligus sebagai penerima station, atau disebut juga dengan repeater. Mode ini merupakan salah satu solusi apabila ingin membangun sebuah repeater, tetapi perangkat yang dimiliki hanya menggunakan satu card wireless card. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.